Jadi itu disampaikan oleh Allah, firman Allah dalam surat Al-Fusilat ayat 30 dan 35. Biar semakin kokoh cara kita bergaul ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' waliyul hamim. Apa maknanya Bu? Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Itu jelas tidak sama Ibu, bak siang jam malam. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan antara kamu, dia akan seperti teman setia. Waktu tuntaskan jam ayat berikutnya nanti kita jabarkan ya Bu. Ayat 35 Allah makin menegaskan. Warning, hati-hati ya. Allah makin menegaskan dalam ayat 35, wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim. Apa itu artinya Bu? Dan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan. Bu, hati-hati penekanannya. Tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi itu penjabarannya Bu, kita disuruh oleh Allah menolak kejahatan dengan kebaikan. Contoh, umpama kasaki siwan dek mulun dewi. Ko contoh ya, aku guna dek contoh biar mudah kita memahami dan mudah kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan itu yang belajar Bu ya, dipraktekkan. Kasaki hati siwan ko dek mulun si dewi. Si dewi lah berkuasa teman-teman menceritakan keburukan siwan. Sudah itu apa yang dilakukan siwan? Kalau siwan dianugerahkan oleh Allah sifat yang baik, makanya menerima saja. Apa jawabnya? Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Engkau ya Allah. Hamba-Ku ya orang yang banyak kesalahan, banyak maksiat, hamba ya seperti itu. Biarlah orang bicara itu jadi introspeksi dirinya kan. Tidak malah merahnya ke Dewi. Apa kecil kau? Kalau masih kau mengecek, kau kaji dong diri kau lah baru kau baca dan itu bukan orang yang baik. Jadi diterima di bawaan kadidiawa, alhamdulillah berarti itu peringatan dari Allah. Kaden, iyo mungkin sisi buruk dan tidak dan sadar. Jadi dengan model itu kita bisa bermuhasabah diri. Abacu dulu tadi. Nah, sifat seperti itu indahnya berikan dari Allah kecuali kepada orang-orang yang sabar. Apa orang yang sabar tadi Bu? Siapa orang yang sabar? Pembahasan bab minggu petang yang bahasa Al-Qur'annya apa orang yang sabar? Orang yang mampu menahan. Itu orang yang sabar. Jadi orang yang mampu menahan tadi itu yang diberikan oleh Allah ke dalam hatinya pemaaf. Mudahnya introspeksi diri. Jadi orang yang emosian, yang mudah tersinggung, tidak akan dia menggunakan Allah sifat itu. Nah, terus kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Artinya orang yang pemaaf adalah orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Siapa yang mengecek itu kok? Allah yang mengecek. Kini pilihan ada di diri kita Bu. Kita ingin termasuk orang yang beruntung kecek Allah, atau kita ingin menjadi orang yang bagak kecek orang di negeri. Itu tergantung lewat pilihan. Kalau orang bagak di negeri kecilnya, jangan coba-coba mengatainya, jangan coba-coba mengeceknya, tunggu kuat. Yang salah-salah kok. Itu kecil orang. Amnya kecil lo isi Dewi misalnya kasih arti, betul-betul sebab jangan coba-coba boleh beli si waktu lain. Yo cari sama malam-malam hari yo cari kau. Di orang yang seperti itu tidak akan diberikan mereka. Jadi
saat amarah akan menghampiri hati ibu. Capek ibu tutui hati ibu sekali. Capek. Kasih apapun awak marah. Latihan wak di rumah ke anak-anak misalnya wak ke berang-berang emosian. Berang wak boleh kalah tapi berang mendidik. Berang yang mengajarkan anak. Anak tidak boleh digusuk-gusuk setaruh. Berang wak anak tapi berang yang mendidik. Artinya apa? Pergunakanlah bahasa yang akan membentuk karakter anak wak tadi. Ajar wak berang karena baca bukang indah babanak kau lupa ndak bautak kau lupa pada so bapak kau begitu perangai kau begitu. Itu bisa membunuh karakter anak, hilang kepercayaan diri anak. Jadi kalau berang ke anak berang, tapi berang yang mendidik. Tentu ibu-ibu lagi tahu caranya sedona berang mendidik. Terus cele yang perlu kita ingin belajar awak dari kini, setiap kata yang dikeluarkan di lisan awak karena artinya bapiki awak dulu baru awak mengecek. Jangan langsung tak kecean apunan tak pikirnya. Karena lidah penentu banabu, penentu lidah. Selame tak selame seseorang hamba di sang sakaratul maut, lidah yang menentukan. Mustahil orang yang lidahnya tidak terkontrol nyo akan mendapat husnul khotimah. Meskipun nyo rajin ke masjid, meskipun nyo rajin majelis taklim, meskipun 5 waktu bisa nyo sholat tarawih, pajaki nyo rajin sholat ibu tuna. Lagi kadang orang azan langsung nyo tagak sekali sembahyang nyo sebenarnya. Tapi muncul ke ciri ya. Kan ada orang itu kan, dah elok kadang soal azan dia udah banyak berdoa sekali. Ya sholat langsung. Tapi muridnya Allah Rabbi indah ada nanda terlukai hati orang dia setiapnya mengeluarkan kata-kata. Itu tandanya sholatnya tuh indah benar. Berarti ada sholat nyoleh. Ini baru sekedar rukuk sujud. Gerakan badan saja. Hatinya tidak ikut menghadirkan Allah. Jadi apa fungsi sholat tadi bu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau masih berbuat keji, masih berbuat munkar, masih ada dengki di hatiku, masih ada hasad, hasud, dendam, masih suka mengadu domba, itu tandanya belum sholat. Jadi koreksi sholat masing-masing ibu. Tiang dari segala amalan adalah sholat. Indahnya timbang amalan lain di Allah dulu kalau sholat wa tidak beres. Jadi sebenarnya beribadah pun tidak berat dulu. Cukup jago sholat 5 waktu, terus jago hati, jago lidah. Insya Allah dapat wa tiket surga masing-masing. Itu saja jago hati. Ada sebuah kisah diriwayatkan orang yang mampu menjaga hatinya dan orang yang rajin bersolawat. Itu dikisahkan oleh seorang syekh pada masa itu. Ada tetangganya meninggal dunia, terus datang mimpi kasih syekh tadi. Bunde, anglah meninggal, aku nama pemilik kuburan. Kecil syekh tadi. Aduh, masya Allah, syekh mengerikan, menakutkan. Begitu orang lahkai orang timbul dua sosok yang mengerikan, mencari nyusilah ketakutan seujur tubuh hendak takironi. Inyo batanya itu tidak pandai menjawab hidup, padahal nilai orang sholat nilai ahli ibadah, tidak pandainya menjawab. Tiba-tiba datang sesosok laki-laki yang tampan. Nyo berdiri di antara malaikat Joden kecek si Mai tadi kasih syekh. Nyo jawablah satu pertanyaan malaikat munkar dan nakir laki-laki tampan tadi. Lah pai malaikat tadi abah tanyalah si Mai tadi. Siapakah engkau? Bapak kau bantu mimpi. Denlah sholawat engkau yang sering engkau baca waktu engkau hidup di dunia. Denlah sholawat tadi. Jadi sholawat tadi itu mampu memberikan syafaat ke kita nanti. Jadi berbahagialah, bersenanglah di saat artibo hari Jumat waktu hari kita bersolawat. Sambut dengan gembira, insya Allah sholawat itu akan mendampingi kita sampai selama-lamanya. Tiada batas. Sudah itu
jarang saya kasih uang sekali. Ada dari yang Rasulullah. Itu pilih bakawan yang singgung tidak diburu. Itu dan diburu. Jangan mudah tersinggung. Yang mudah tersinggung tadi, saya yang menghembuskan iblis. Baha upaya iblis kok nyoba yang mudah tersinggung biar putus ukhuwah Islamiyah. Biar tidak bakawan orang Islam kok. Biar tidak saling mengingatkan awak di dalam kok. Karena kalau Allah do kebencian, lah do sakit hati, orang tuh malah gak bisa bujanya. Kalau lah malah basuh itu tidak ada ingat-ingat. Itulah. Jadi waspadai pintu iblis masuk ke dalam hati melalui pintu apa, Bu? Pintu amarah. Ya, Bu? Hati-hati dengan amarah. Sabda Rasulullah, kalau kita berang dalam posisi kedua, segera tagak. Rubah posisi tadi. Kalau dalam tagak itu indah juga baru hilang marah tadi, payah berwudu sekali. Insya Allah indah juga berkurang amarah sholat sekali. Namun itu lawan amarah tadi ya, Bu. Nah, sepakat, Bu? Kita menjadi umat Rasulullah yang penyabar, dan insya Allah kita akan digabungkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.